Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 11 Analisis Kebijakan Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Nilam Norida, kemudian ada Nida Putri Israni, dan Novang Cahya Sri Kartini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis perubahan kebijakan terkait syarat pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Pandemi COVID-19 yang melanda berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia selama hampir 2 tahun belakangan ini, telah menimbulkan banyak dampak dan perubahan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Sejak kemunculan pertamanya di Wuhan, China, pada akhir 2019 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global, di mana penyebarannya telah mempengaruhi lebih dari 100 negara. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020. Selanjutnya, pandemi COVID-19 ini ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional Indonesia dan telah memasuki masa darurat bencana non-alam. Dampak yang terjadi akibat pandemi COVID-19, maka pemerintah Indonesia mengambil suatu kebijakan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 melalui pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat, seperti lockdown, PSBB, dan bahkan PPKM darurat, terutama dalam momentum Lebaran Idul Fitri, di mana diperkirakan akan mengakibatkan peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia akibat perjalanan mudik yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka Gubernur Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan surat edaran nomor 687 tahun 2022 tentang syarat perjalanan antar daerah di Provinsi Kepulauan Riau, terutama di dalam momentum perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2022. Berdasarkan surat edaran Gubernur Kepulauan Riau nomor 687 tahun 2022, masyarakat yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis 3 atau booster diperbolehkan untuk melakukan perjalanan mudik tanpa harus menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR dan rapid test antigen. Sedangkan bagi para pelaku perjalanan yang belum melakukan vaksinasi COVID-19 dosis 3 atau booster diwajibkan untuk melampirkan hasil negatif tes RT-PCR ataupun rapid test antigen sebagai syarat perjalanan meskipun telah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan dosis 2. Namun, pada akhirnya dikeluarkan kembali sebuah kebijakan terbaru melalui Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau nomor 690 tahun 2022 sebagai bentuk pengganti aturan kebijakan sebelumnya mengenai syarat perjalanan antar daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Perubahan kebijakan ini terjadi karena timbulnya berbagai polemik di tengah-tengah masyarakat Kepulauan Riau, di mana dengan adanya kebijakan tersebut dinilai akan memberatkan masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman, terutama dalam segi biaya. Hal ini dikarenakan dengan adanya syarat untuk melampirkan hasil tes RT-PCR ataupun rapid test antigen, maka akan menambah beban biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, terutama dalam kondisi perekonomian di saat pandemi ini. Sedangkan
pada surat edaran baru bagi para pelaku perjalanan antar daerah dalam Provinsi Kepri yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis 2 dan dosis 3 atau booster, tidak perlu untuk melakukan tes RT-PCR maupun rapid test antigen sebagai syarat perjalanan. Hal ini juga berlaku bagi para pelaku perjalanan yang ingin masuk ke dalam Kepri. Sedangkan untuk para pelaku perjalanan keluar daerah Kepri, maka harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada daerah tujuan. Adanya berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kebijakan dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan ini dinilai masih kurang adanya persiapan yang matang oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di dalam perumusan dan pengimplementasian suatu kebijakan. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, disusunnya Police Brief ini sebagai hasil evaluasi berbagai kajian, kesimpulan temuan kajian, dan rencana strategis serta rencana aksi yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah perlu dilakukannya analisis, survei, simulasi, dan diskusi secara sistematis yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, akademika, maupun masyarakat di dalam merumuskan suatu kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat merupakan kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan tentunya akan memberikan pengaruh bagi masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa suatu kebijakan yang telah diambil dapat terlaksana dengan tepat sesuai perencanaan. Dalam hal ini, pemerintah perlu untuk mengkomunikasikan suatu kebijakan yang telah dikeluarkannya tersebut, baik kepada para organisasi di bawahnya sebagai pelaksana kebijakan maupun kepada masyarakat sebagai objek sasaran dari kebijakan, sehingga adanya kejelasan informasi dan tujuan dari pelaksanaan kebijakan dapat tercapai. Pemerintah juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan, sehingga pada akhirnya implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuannya tanpa menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalam pelaksanaannya. Adapun kesimpulannya adalah bahwa perubahan kebijakan terkait syarat perjalanan antar daerah di Provinsi Kepulauan Riau, terutama di dalam momentum perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2022 dari Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau nomor 687 tahun 2022 menjadi Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau nomor 690 tahun 2022 dilakukan karena timbulnya berbagai polemik dan kontra dari masyarakat Kepulauan Riau terkait implementasi kebijakan tersebut yang dinilai akan sangat merugikan masyarakat. Perubahan kebijakan yang dilakukan secara cepat oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menghadapi adanya polemik tersebut juga dinilai sangat tepat dilakukan. Hanya saja pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan persiapan yang lebih tepat dan matang lagi di dalam merumuskan maupun mengimplementasikan suatu kebijakan. Selain itu juga, pemerintah juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pemberlakuan aturan perjalanan melampirkan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen di lapangan. Dalam hal ini, apakah telah dilaksanakan dengan tepat atau hanya menjadi sebuah aturan semata tanpa adanya kontrol yang tepat?